Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Al-Quran itu benar-benar menarik perhatian, menakjubkan. Dari sisi bahasa pun begitu menakjubkan, unik dan menarik untuk dipelajari. Di sisi tulisan juga begitu menarik untuk mengerti lebih lanjut. Sebagai contoh, dalam kesempatan ini kami akan mengaturkan tulisan ayyuha. Itu dalam Al-Quran ada yang haknya ayyuha memakai alif dan ada yang haknya tidak memakai alif. Padahal itu sama baik fungsi maupun artinya. Fungsinya adalah memanggil dan artinya adalah hai. Namun tertulis dua kali, dua macam, yaitu ayyuha haknya tanpa alif dan ayyuha haknya menggunakan alif. Untuk haknya yang tidak menggunakan alif, itu dalam Al-Quran ada 3 tempat. Yang berikut ini akan kami sampaikan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata ayyuha, huruf haknya tidak menggunakan alif. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat An-Nur 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Penjelasan ayat. Dan kembalilah kalian, wahai kaum mukminin, kepada ketaatan kepada Allah dalam perkara yang Dia memerintahkan kalian untuk itu, berupa sifat-sifat indah dan akhlak-akhlak terpuji ini, dan tinggalkanlah segala yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah, berupa perilaku-perilaku dan sifat-sifat rendah, hingga harapan kalian dapat beruntung memperoleh kebaikan dunia akhirat. Kata ayyuha tidak tertulis dengan ayyuha, haknya pakai alif. Maksudnya adalah hendaknya setiap mukmin itu bila telah melakukan maksiat, pelanggaran, sesegera mungkin memohon ampunan dan memperbaiki diri sesuai aturan Allah. Surat Az-Zukhruf 49. Wa qalu ya ayyuhas sakhir ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun. Perhatikan kata ayyuha, haknya tidak menggunakan alif. Artinya, dan mereka berkata, hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Penjelasan ayat. Fir'aun dan kaumnya berkata kepada Musa ketika mereka melihat azab, wahai kau penyihir atau orang yang berilmu, ini adalah panggilan mereka kepada ulama mereka. Doakanlah kami kepada Allah atas apa yang kalian sampaikan kepada kami dari zaman itu sampai zamanmu ini. Jika kami beriman,
maka kami akan terbebas dari azab. Atau itu berarti doa kalian telah diterima Allah. Karena engkau adalah seorang Rasul, kami sungguh beriman dan membenarkan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Penjelasan tulisan ayyuha pada surat Az-Zukhruf 49, wa qalu ya ayyuhas sakhir ud'u lana rabbaka bima 'ahida indak innana lamuhtadun. Kata ayyuha tidak menggunakan huruf alif pada huruf H seperti ayyuha terdapat huruf alif pada huruf H. Maksudnya adalah permohonan kepada diri Musa alaihissalam dari Fir'aun dan kaumnya setelah melihat azab yang mengerikan untuk secepatnya memohonkan ampunan untuk diri mereka kepada Tuhannya Musa. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Rasul, kami sungguh beriman dan membenarkan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang terdapat di dalamnya kata ayyuha yang pada huruf H-nya tidak terdapat alif, yaitu surat An-Nur ayat 31 dan surat Az-Zukhruf ayat 49 yang sudah kami haturkan. Kemudian kami akan menghaturkan surat Ar-Rahman ayat 31 yang di dalamnya juga terdapat kata ayyuha yang haknya tidak menggunakan alif. Kemudian kami lanjutkan mengaturkan surat An-Nazi'at 37 hingga 41 beserta penjelasannya dan dilanjutkan menjelaskan keseimbangan dunia akhirat. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Ar-Rahman 31. Sanabru lakum ayyuhas tsaqalan. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. Penjelasan ayat, Allah menjelaskan bahwa para makhluk akan menunggu urusan mereka di hari kiamat dan mereka akan dibalas menurut amalan-amalan yang mereka amalkan di dunia setelah waktu yang panjang. Kata ayyuha tidak menggunakan huruf alif pada huruf H seperti ini. Terdapat huruf alif pada huruf H. Maksudnya adalah itu ada peringatan dan ancaman kepada setiap jin dan manusia, tsaqalan sebutan makhluk keduanya, agar tidak disibukkan oleh kepentingan dunia, tetapi mau memperhatikan kepentingan akhirat juga. Surat An-Nazi'at 37-41. Allah telah menjelaskan tentang orang yang mementingkan kehidupan dunia, di antaranya seperti ayat berikut ini. Fa'amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dunia dan akhirat itu seimbang. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratuhu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balahun ilal akhirati wala takunu kallan 'alan nas. Bukanlah orang yang terbaik di antara kalian seseorang yang mengabaikan urusan duniawi demi urusan akhiratnya,
dan bukan pula seseorang yang mengabaikan urusan akhiratnya demi urusan duniawinya, sehingga ia mendapatkan keduanya secara bersamaan. Sesungguhnya dunia itu merupakan sarana atau jalan untuk menuju ke akhirat, dan jangan sekali-kali kalian menjadi beban bagi orang-orang lain. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Asakir. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian ini yang kami aturkan tentang surat Ar-Rahman ayat 31 dan surat An-Nazi'at ayat 37 hingga 41. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan akibat-akibat dari mengutamakan kehidupan dunia. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Akibat dari mengutamakan kehidupan dunia diantaranya: 1. Dinilai tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Surat Nuh 13. 2. Di akhirat ditempatkan di neraka jahim. Fa'ama man toho wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 37 hingga 39. 3. Termasuk yang mendapat murka Allah. Wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idu'atal mal wa kathratas su'al. Dan Allah murka kepadamu 3 perkara, yaitu membawa kabar desas-desus, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya yang tidak perlu. Hadis riwayat Ahmad. 4. Dinilai menjual akhirat untuk dunia berarti kafir. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Al-Baqarah 41. 5. Kualitas Islam menjadi buruk karena melakukan hal yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ciri Islam seseorang itu baik, mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat menurut agama. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Akan dicerai-beraikan urusannya oleh Allah. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainai. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Dinilai termasuk orang-orang yang bodoh. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilannya, tidak tahu tentang urusan agama. An-Nisa 17. 8. Akan tersiksa dunia dan akhirat karena dinilai durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. As-Sajdah 21. Ikhwani Fiddin arsyadakumullah, demikian ini yang bisa kami aturkan tentang tulisan ayyuha yang huruf H-nya tidak menggunakan
alif itu berada pada Al-Quran 3 tempat. Kemudian ada tulisan ayyuha yang huruf H-nya menggunakan alif, yang mana perbedaannya sudah kami jelaskan. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadi perbendaharaan ilmu dalam usahanya kita lebih mendalami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga Allah memberi kemudahan-kemudahan. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.